Halo hai semuanya, apa kabar? Ada saya lagi sahabat kamu, teman kamu dari Pagar Kehidupan, Aryan Surya. Bagaimana keadaan kamu? Apakah kamu saat ini, seminggu belakangan ini sedang dalam keadaan yang baik? Atau jangan-jangan nih ada sedikit cemberut di muka kamu yang menandakan kayaknya diri kamu sedang dalam masalah ya? Tenang aja, kali ini saya Aryan Surya sebagai sahabat kamu dari Pagar Kehidupan akan kembali memberikan kamu inspirasi yang dengan izin Tuhan, dengan izin Allah pastinya bisa membuka kamu, membawa kamu ke jalan yang lebih baik ya. Sebenarnya ini semua teman-teman terinspirasi kembali oleh kamu semua yang sering kali berkomentar di bagian komentar di YouTube. Ada banyak di antara kamu yang sampai detik ini sudah sering kali mempraktekkan apa yang saya katakan, tapi belum ada hasilnya. Nah sekarang saya tanya dulu nih, apakah kamu yang mendengarkan suara saya kali ini adalah kamu yang sudah merasa berusaha semampu kamu, tapi tidak ada hasilnya? Apakah kamu yang mendengarkan suara saya kali ini, kamu adalah orang yang sudah sering kali bersedekah, tapi kok hasilnya gitu-gitu aja gitu loh. Nah kalau memang kamu seperti itu, kamu beruntung, kali ini saya akan memberikan sebuah jalan keluar yang paling ajaib, yang dengan izin Allah sekali lagi bisa merubah cara hidup kamu. Amin. Nah jadi gini teman-teman, saya tahu betul kok bahwa masalah kamu tuh sama seperti saya dulu. Saya juga dulu sama seperti kamu. Kayaknya kita pernah gitu ya mengalami sebuah momen atau sebuah masa, kita udah berusaha maksimal, tapi kok hasilnya gitu-gitu aja. Kita udah berusaha bersedekah, ada sih balasan sedekahnya, tapi kok nggak gebiar ya, nggak sebesar yang dikatakan orang-orang. Bahkan di antara kamu nih mohon maaf sebelumnya, ada yang imannya sudah mulai goyah. Kayaknya tuh mas bro, sang pencipta tuh nggak sayang gue. Kalau gue bersedekah balasannya dikit, tapi kalau si B bersedekah balasannya banyak. Gue capek mas bro, gue berharap, gue capek banget. Ayo, siapa di antara kamu yang mulai berburuk sangka sama sang pencipta? Kalau memang iya, saya minta tolong tobat. Tobat minta ampun sama Tuhan, sama sang pencipta, karena itu bisa semakin menjauhkan kamu dari berkahnya. Iya mas bro, gue tahu, tapi gimana dong, gue capek berusaha, capek. Iya, saya paham betul kamu capek. Nah, ini nih solusinya. Solusinya adalah dengan mencari ridho sang ibu. Betul, ini dia. Teman-teman, saya sering kali bilang di Pagar Kehidupan, banyak rahasia besar dalam hidup ini yang belum kamu ketahui, yang mana rahasia itu sebenarnya jalannya ada di sekitar kita loh, nggak jauh-jauh banget. Salah satu rahasia kehidupan yang sering kali saya pakai untuk berubah hidup saya adalah mencari ridho seorang ibu. Ada pepatah lama yang mengatakan bahwa surga ada di bawah telapak kaki seorang ibu. Saya dulu kurang percaya bahwa masa sih surga ada di telapak kaki seorang ibu, apakah seorang bapak tidak ada surganya gitu kan. Tapi ternyata setelah apa yang saya alami, semakin lama semakin membuktikan memang betul ya, surga ada di telapak kaki seorang ibu. Teman-teman, saya mau cerita dulu ya, ini cerita fakta, nyata dan bukan karangan saya sama sekali. Ada seorang suami dan seorang istri yang merasa kebingungan untuk melahirkan seorang anak. Mereka bingung bukan karena tidak ada biaya, mereka bingung karena kenapa istrinya ini selalu diberikan kesulitan ketika ingin melahirkan anak pertama mereka. Kesulitannya macam-macam teman-teman, mulai dari rasa sakit tak terhingga sampai tidak pernah lahirnya anak itu ke dunia dengan alasan yang bermacam-macam. Singkat cerita teman-teman, ada seorang dokter yang beriman. Dokter ini beriman, dokter ini baik, dan biasanya dokter ini selalu memberikan resep-resep bukan berupa obat, tapi berupa nasihat. Nah, kejadian lucu dan anehnya terjadi di sini nih teman-teman. Dokter ini bukan seperti dokter-dokter lain yang biasa dijumpai pasangan suami istri ini. Biasanya dokter yang lain selalu menganjurkan USG, selalu menganjurkan operasi, dan juga diberikan obat-obat yang bisa menenangkan sang istri. Anehnya, dokter ini bukannya memberikan obat, tapi memberikan sebuah pertanyaan, dan dari pertanyaan ini bisa merubah kehidupan pasangan suami istri tadi. Pertanyaan itu adalah sederhana. Pertanyaan itu adalah, apakah kamu sudah meminta maaf kepada ibu kamu? Bayangkan, seketika itu juga otomatis pasangan ini kaget. Kagetnya adalah, apa hubungannya gue susah ngelahirin sama maaf seorang ibu?
Ternyata berdasarkan pengalaman dokter tadi, sangat ada hubungannya loh antara kelancaran kamu, kesuksesan kamu dengan ridho seorang ibu. Dari situ akhirnya sang istri dari pasangan suami istri itu akhirnya nangis. Singkat ceritanya, mereka berdua pergi ke ibu masing-masing dan mereka minta maaf semaaf-maafnya dari seorang ibu. Akhirnya, lucunya, keesokan harinya anak itu lahir dengan selamat hanya karena ridho seorang ibu yang sudah memaafkan mereka. Ajaib, tapi ini fakta loh. Nah, itu juga yang terjadi pada saya loh teman-teman ya. Saya cerita lagi. Dulu saya sama seperti kamu. Bagi kamu yang sekarang lagi susah mencari penghasilan, saya tahu betul bagaimana rasanya dan tidak enaknya seperti apa. Nah, cuman anehnya saya itu tipe orang yang suka percaya dengan hal-hal yang simple dan sederhana. Saya dulu ingin merubah hidup tapi bingung caranya bagaimana. Sampai pada suatu ketika, saya baca di dalam kitab suci saya Quran, bahwa sedekah yang paling utama itu kemana? Bukan ke anak yatim, ke orang tua, ke ibu terutama. Ke keluarga terlebih dahulu. Saya praktekin tuh sedekah ke ibu. Percaya atau enggak, sekedar sedekah rutin ke ibu saja. Tiba-tiba banyak keajaiban yang terjadi dalam hidup saya, dan itu sangat tidak bisa dinalar, tidak masuk akal. Ibarat kata hari ini kamu ketumpahan buah manggis, gara-gara sedekah rutin ke ibu, kamu besok bisa mendapatkan durian runtuh. Itu aneh, tapi fakta. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa kamu selama ini mengabaikan ibu kamu? Saya tahu kamu jago sedekah, alhamdulillah, puji Tuhan. Tapi kenapa kamu mengabaikan ibu kamu sendiri? Kamu jago bersedekah ke anak yatim, orang miskin, bahkan fakir miskin yang paling miskin pun kamu kasih makan. Tapi kenapa kamu abaikan ibumu? Enak aja diabaikan, saya selalu berbuat baik mas bro sama ibu saya. Oke, kamu berbuat baik, alhamdulillah. Tapi saya pengen tanya sama kamu. Lebih banyak perbuatan baik mana? Antara kamu ke ibu kamu atau perbuatan baik ke pacar ataupun pasangan kamu? Ups, kalau ke pasangan aja kamu rela main drama. Tapi kalau ke ibu, kayaknya ibu baru marah dikit, kamu langsung benci setengah mati. Kok gitu ya kamu? Itu loh letak masalah kamu selama ini, dan itu juga loh ternyata yang mengunci rezeki kamu selama ini, apapun bentuk rezeki kamu. Oh tapi mas bro, gue tuh ada alasannya mas bro, gue gak sedekah ke ibu gue. Gue ada alasannya juga gak bisa berbuat baik kepada ibu gue. Apa alasannya? Ibu gue tuh pilih kasih mas bro. Ibu gue tuh berbeda dengan ibu yang lain. Ibu gue tuh jahat sama gue mas bro. Dia gak sayang sama gue. Teman-teman, kalau memang itu yang menjadi alasan kamu tidak bisa berbuat baik sama ibu, saya katakan begini sama kamu ya. Sejahat apapun ibu kamu, dia sudah rela loh mengorbankan nyawanya, mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan kamu ke dunia ini. Bahkan seburuk apapun ibu kamu, dia pasti pernah loh mendoakan kamu di tengah-tengah doanya yang terindah. Sejahat apapun ibu kamu di depan mata kamu, dia pasti pernah loh memuji kamu di depan orang lain tanpa sepengetahuan kamu. Dan saya punya sebuah fakta nih. Sebuah fakta yang pasti betul. Faktanya adalah, kamu tahu gak sih bahwa ada banyak kebaikan dari ibu kamu yang sengaja beliau sembunyikan supaya kamu tuh gak tahu. Kenapa? Karena ibu kamu sesungguhnya sangat mencintai kamu melebihi yang pernah kamu pikirkan. Itu fakta. Nah sekarang teman-teman, tanpa banyak berbicara panjang lebar lagi, kita praktek yuk. Saya akan mengajarkan kepada kamu bagaimana cara merubah hidup kamu dengan memperbanyak perbuatan baik kepada seorang ibu untuk bisa memancing ridho ibu yang bisa merubah hidup kamu. Kamu siap ya? Oke. Nah saya udah tahu nih pertanyaan kamu. Mas bro, kalau yang ibunya udah meninggal gimana? Ibu saya sudah tidak ada di dunia ini. Bisa nggak saya tetap mendapatkan sebuah keajaiban dari ibu saya walaupun sudah meninggal? Jawabannya bisa banget.
Jadi bagi kamu yang sekarang ibunya sudah meninggal, kamu pun tetap bisa praktek sesuai dengan apa yang nanti akan saya katakan di depan ya. Kamu siap untuk praktek? Oke, kita langsung praktek sekarang juga. Nah, gini. Saya ingin kamu memposisikan diri dengan posisi duduk yang nyaman. Kalau kamu memang sedang duduk, duduklah dengan nyaman. Kalau kamu sedang berbaring, berbaringlah dengan nyaman. Sekarang saya akan mengajak kamu untuk berpikir memori yang paling indah dalam hidup kamu. Sekarang saya minta tolong kamu pejamkan mata. Betul, pejamkan mata kamu sekarang juga. Dan sekarang kamu dengarkan suara saya ya. Cukup dengarkan sambil kamu memejamkan mata. Sekarang kamu pejamkan mata dan kamu ambil nafas dalam-dalam melalui hidung kamu. Kemudian kamu hembuskan secara perlahan menggunakan mulut kamu. Sekarang kamu pikirkan wajah dari ibu kamu yang sudah melahirkan kamu ke dunia ini. Bayangkan wajahnya sekarang juga. Sekarang saya minta tolong kamu dengarkan suara saya sambil kamu terus membayangkan wajah ibu kamu di pikiran kamu ya. Nah coba sekarang kamu bayangkan deh, kamu sadar gak sih kalau ibu yang kamu bayangkan di pikiran kamu ini ada loh bagian dari wajahnya yang mirip banget sama kamu. Kamu bangga gak sih kalau wajah ibu kamu tuh ada bagiannya juga loh di wajah kamu ketika kamu bercermin. Mungkin kamu gak sadar ya, bahwa selama ini ibu yang kamu kasihi di pikiran kamu ini nih, selama ini seneng banget kalau ngelihat kamu lagi dalam keadaan yang bahagia. Coba deh kamu ingat-ingat lagi, ketika kamu kecil lagi bermain bersama ibu kamu ingat gak sih muka paling bahagia dari ibu kamu? Yang kayaknya beliau seneng banget ngelihat kamu bahagia ketika main bersama beliau sewaktu kamu kecil. Dan kamu inget gak sih, dulu tuh waktu kamu kecil, kamu ngadu ya ke ibu kamu. Ngadu kalau kamu lagi banyak masalah. Kamu larinya bukan ke bapak ya, kamu larinya ke ibu. Kamu peluk ibu kamu dan kamu nangis. Kamu inget gak sih, harumnya kulit ibu kamu, aroma badan dari ibu kamu yang sampai detik ini tidak bisa kamu lupakan. Kamu mulai sedih ya. Kamu sedih karena kamu ingat betul harumnya badan ibu kamu. Coba pikirkan deh, pikirkan aroma dari badan ibu kamu yang ada di dalam memori kamu, yang kamu ingat betul sewaktu kamu meluk ibu kamu di waktu kamu kecil dulu. Ingat gak aroma badannya seperti apa? Dan kamu kangen gak sih dengan ibu kamu? Kamu kangen ya? Karena memang yakin bahwa ternyata mama itu spesial. Emak itu spesial. Ibu gue tuh top banget. Ternyata ibu gue adalah orang baik. Jika kamu ingin menangis, saya minta tolong menangislah. Karena menangisnya kamu itu pertanda bahwa apa yang saya katakan ini benar. Bahwa di dalam hati kamu masih ada rasa cinta yang besar kepada seorang ibu yang bisa jadi selama ini kamu abaikan atau kurang perhatikan. Nah sekarang saya minta tolong sambil kamu mungkin mengeluarkan air mata, tolong kamu ikuti perkataan saya berikut ini ya. Kamu ikuti perkataan saya berikut ini. Wahai ibu yang aku sayang, terima kasih ya buat semuanya. Maafkan aku. Aku salah. Aku selama ini terlalu egois. Aku tahu bahwa dirimu sangat mencintai aku dan aku baru ingat ternyata betul bahwa dulu engkau sangat membela aku di saat aku sedang sedih. Maafkan aku, Ibu. Maafkan aku. Aku sedang lelah. Aku lelah. Maafkan aku. Aku salah. Aku sangat merindukanmu, Ibu. Aku mencintaimu lebih dari apapun.
Kalau memang di saat ini kamu sudah menitikkan air mata, kamu berarti sama seperti saya juga ya. Bahkan mungkin ada beberapa di antara kamu yang sudah mulai menangis terisak-isak, tidak masalah. Kamu keluarkan aja itu semua, karena itu adalah racun dalam diri kamu yang selama ini bisa jadi tertahan dalam emosi kamu. Dan itu sudah keluar, itu sangat luar biasa bagus. Oke? Nah sekarang kamu buka mata kamu. Kamu buka mata kamu sambil kamu katakan Alhamdulillah. Atau mungkin sambil kamu katakan Puji Tuhan. Ya, kamu ambil nafas melalui hidung kamu, kemudian kamu hembuskan dari mulut kamu dan rasakan ketenangan yang kamu rasakan saat ini. Gimana? Rasanya enak ya? Kamu sudah merasakan betul bahwa ternyata bener juga mas bro. Setelah lu ajak ngobrol gue, lu ajak gue mengingat-ingat masa lalu, ternyata bener ya. Sejahat-jahatnya ibu gue, ternyata beliau pernah berbuat baik sama gue dan gue lupa loh. Ya kan? Nah bagi kamu yang nangis, itu pertanda apa yang saya katakan betul. Dan bagi kamu yang sekedar menitikkan air mata pun, itu adalah nangis, tapi nangis yang tertahan. Intinya, kamu sama seperti saya. Kamu dan saya sama-sama mencintai ibu kita masing-masing. Betul? Hebat. Nah, teknik yang saya ajarkan kepada kamu tadi adalah sebenarnya teknik untuk berpikir jauh ke belakang. Bagaimana kamu bisa memikirkan pengalaman-pengalaman indah bersama seorang ibu yang mencintai kamu. Nah, sekarang begini. Praktek berikutnya, saya minta tolong bagi kamu yang ibunya masih ada, masih hidup di dunia. Saat ini juga, kamu telepon deh ibu kamu. Kamu telepon ibu kamu WhatsApp ibu kamu BBM ibu kamu, kalau bisa kamu datengin sekarang, kamu minta maaf. Minta maaf kepada ibu kamu, walaupun sebenarnya diri kamu gak ngerasa ada masalah. Setiap maaf itu tidak perlu ada salah loh teman-teman. Kalau kita lebaran, belum tentu kita ada salah, tapi kita minta maaf kan? Kenapa? Karena maaf itu tidak perlu harus ada salah. Itu fakta. Ya, jadi tahap awal prakteknya adalah kamu minta maaf dulu kepada ibu kamu. Sebisa mungkin ketemulah dengan beliau, teleponlah beliau, kontaklah beliau, dan minta maaf semaaf-maafnya. Nah mas bro, itu kan kalau ibunya yang masih bisa dikontak. Bagaimana kalau ibu gua udah nggak ada mas bro? Atau mungkin ibu gua masih ada, tapi susah banget buat dicari. Gimana caranya gue bisa minta maaf dengan beliau? Nah ini dia nih yang menarik nih. Bagi kamu yang sekarang ibunya mohon maaf sudah tidak ada, baik meninggalkan dunia ataupun mungkin jauh, sampai-sampai saking jauhnya kamu tidak bisa lagi kontak dengan beliau, saya punya cara nih yang paling efektif untuk bisa meminta maaf kepada beliau walaupun kamu tidak bertatap muka. Caranya gimana? Betul, minta maaflah dengan doa. Doakan ibu kamu dengan doa terindah, dan doakanlah beliau dengan doa yang paling bagus yang bisa kamu doakan kepada beliau. Minta maaflah kepada Sang Pencipta bahwa dulu memang diri kamu pernah menjadi anak yang kurang ajar, bahwa dulu diri kamu pernah menjadi anak yang kurang bisa menghargai ibu kamu, dan saat ini kamu menyesal. Ya, doakan ibu kamu dengan doa terindah, karena setiap doa itu, percaya atau enggak, sangat berpengaruh loh bagi orang-orang yang sudah tidak ada lagi di dunia ini. Jadi ketika kamu berdoa, kalau kamu muslim ketika sholat, kalau kamu mungkin non-muslim ketika kamu berdoa sehari-hari, selalu sambil berdoa, doakan ibu kamu dengan doa terindah, sambil kamu meminta maaf kepada Yang Maha Kuasa atas dosa-dosa yang pernah kamu lakukan dulu kepada ibu kamu. Jadi intinya, praktek yang pertama adalah mohon maaflah kepada ibu kamu, walaupun beliau sudah tidak ada, apalagi kalau beliau masih ada di dunia ini. Maafnya adalah berkahmu. Percaya atau enggak, itu fakta. Nah itu tadi yang pertama adalah meminta maaf kepada orang tua kita, yaitu ibu kita. Kalau tahap pertama kamu sudah lulus, barulah kamu melakukan tahap yang kedua. Tahap yang kedua, setelah maaf kamu peroleh dari orang tua kamu, terutama ibu kamu, hal kedua yang harus kamu lakukan adalah memberikan kebahagiaan kepada ibu kamu secara rutin. Ingat, bukan hanya memberikan kebahagiaan, tapi lakukanlah pemberian kebahagiaan kepada ibu kamu secara rutin. Rutinnya digarisbawahi.
Ada sahabat pagar kehidupan yang bilang ke saya, "Mas bro, gue udah pernah nolongin ibu gue, tapi kok nasib gue gini-gini aja." Kurang. Jangan hanya kamu nolong sekali, terus kamu merasa mana nih berkahnya, mana nih berkahnya. Jangan menunggu berkah sebelum kamu melakukannya secara rutin. Nah mas bro, pertanyaannya adalah begini, gimana caranya gue bisa membahagiakan ibu gue dengan cara yang paling sederhana? Yang namanya gue kan manusia punya kebutuhan juga, kayaknya gak mungkin deh gue bisa membahagiakan ibu gue setiap hari. Ada gak mas bro cara yang paling gampang gitu untuk bisa gue lakukan untuk bisa membahagiakan ibu gue secara rutin? Jawabannya adalah ada. Cara yang paling efektif dan paling gampang untuk bisa membahagiakan ibu kamu adalah bersedekahlah kepada beliau setiap hari. Benar, bersedekah itu mudah loh teman-teman. Bukan perkara kamu bisa nggak bisa, tapi yang namanya sedekah itu adalah perkara kamu mau atau enggak. Benar nggak? Iya kan? Kamu sebenarnya ada duit, kamu sebenarnya punya tenaga, kamu punya waktu kok. Masalahnya kayaknya begitu berat gitu untuk diri kamu memberikan itu semua kepada ibu kamu dan kepada orang-orang yang membutuhkan. Terlalu banyak perhitungan, itulah masalah terbesar kamu kan? Iya juga sih mas bro, terus sedekahnya gimana yang bisa gue berikan kepada ibu? Nah gini. Sedekah itu saya bagi menjadi dua teman-teman. Yang pertama sedekah materi, yang kedua sedekah non-materi. Sekali lagi, sedekah materi dan sedekah non-materi. Sedekah materi itu adalah sedekah yang berhubungan dengan barang yang bisa kamu pegang. Contohnya, uang. Kalau memang kamu diberikan sama Yang Maha Kuasa uang, walaupun belum berkelimpahan, selalu berikan uang kamu, sisihkan uang yang ada di dompet kamu setiap hari untuk ibumu. Ini beneran nih, ya. Ini yang saya lakukan setiap hari dan keajaiban besar pun terjadi pada hidup saya. Kalau saya bisa, kamu pun pasti bisa. Sisihkan uang yang kamu miliki di dompet setiap hari untuk kamu berikan kepada ibu kamu suatu saat nanti. Sisihkan uang. Yang kedua, sedekah yang berupa materi selain uang adalah berupa benda. Nah, sekarang coba kamu inget-inget deh. Makanan apa sih yang disukai sama ibu kamu tercinta? Makanan yang kayaknya kalau dibawain buat beliau tuh pasti senang banget gitu. Nah, sekarang kamu pikirin deh, kira-kira kapan kamu bisa membeli barang itu sesegera mungkin untuk segera diberikan ibu kamu? Ya, walaupun beliau tidak ulang tahun, walaupun sekarang mungkin bukan hari ibu, gak ada salahnya kan memberikan beliau hadiah berupa benda yang beliau sayangi? Coba deh, pasti beliau senang. Nah, itu adalah sedekah berupa benda atau materi. Yang kedua, sedekah yang saya bilang tadi adalah sedekah berupa non-materi. Sedekah non-materi ini justru tidak bisa kamu lihat, tidak bisa kamu pegang, tapi bisa kamu rasakan. Contohnya yang paling sederhana adalah perhatian. Ayo, siapa di antara kamu semua nih yang sudah merasa dewasa, sudah merasa mampu, lalu melalaikan perhatian kepada ibu? Ayo, tunjukkan dirimu. Tunjukkan dirimu dan berikan perhatian kepada ibu tercinta. Karena apa? Banyak loh teman-teman saya yang ada di sahabat pagar kehidupan menyesal. Menyesal karena ketika beliau masih hidup, ketika ibu masih hidup, mereka melalaikan ibu. Ketika ibu sudah pergi, mereka menyesal. Kenapa ya dulu gua nggak bisa meluangkan waktu untuk ada di samping ibu tercinta? Ya, jadi perhatian ini sebenarnya gampang teman-teman. Kamu nggak perlu hadir di sampingnya pun tidak apa-apa. Berikan perhatian melalui telepon, berikan perhatian melalui mungkin WhatsApp, BBM. Percaya atau enggak teman-teman, ketika kamu menanyakan kabar ibu kamu tuh senangnya bukan main loh. Ya, ibu sangat senang diperhatikan anak, itu fakta. Nah yang terakhir, sedekah yang berupa non-materi adalah doa yang terindah. Nih, tolong dengarkan baik-baik ya. Ibu yang masih hidup akan selalu mendoakan anaknya. Dan doa seorang ibu itu akan lebih powerful untuk dikabulkan Tuhan kalau kamu pun mendoakan beliau. Sekali lagi, ibu akan selalu mendoakan kamu. Dan doa dari ibu rata-rata terkabul. Nah, biar efeknya lebih dahsyat lagi untuk kamu, coba deh,
Mulai saat ini di setiap kamu berdoa, doakan beliau. Ketika ibu kamu mendoakan kamu dan juga kamu mendoakan beliau, akan terjadi sebuah koneksi yang membuat doa kamu terkabul dengan begitu dahsyat daripada seharusnya. Nah mas bro, kan kalau misalnya sedekah materi itu kalau ibu kita masih ada. Bagaimana kalau ibu kita tidak ada? Nah kalau ibu kamu sudah tidak ada, kamu lakukan sedekah yang non materi tadi. Berikan perhatian kepada ibu kamu, tapi melalui doa. Ya, doa kamu sebagai anak soleh itu akan menjadi pahala buat beliau di akhirat loh. Benar nggak? Bagi sahabat-sahabat yang muslim nih, benar kan? Amal ibadah seseorang itu akan selalu ditemani doa anak soleh ketika kita mati. Betul apa enggak? Ya kan? Nah jadi kalau kamu setiap hari mendoakan ibu kamu ketika memang beliau sudah tidak ada, itu jadi berkat tersendiri buat beliau. Dan apapun yang menjadi berkat tersendiri buat beliau, itu pun akan menjadi berkah buat diri kamu. Coba praktekin. Nah itu aja, gampang kan? Kamu tinggal mikirin sedekah apa ya yang bisa gue berikan kepada ibu gue di hari ini, dan lakukan itu secara rutin. Secara rutin, lihat hasilnya dalam waktu 1 minggu. Pasti tiba-tiba masalah kamu selesai dan kelar dengan sendirinya. Kalaupun tiba-tiba memang kamu tidak ada masalah, tiba-tiba nih karir kamu melejit dengan sendirinya menggunakan teknik ini. Praktekin, pasti saya benar. Nah mas bro, apakah cuma itu doang caranya untuk mendapatkan ridho seorang ibu dan mendapatkan keajaibannya? Jawabannya tidak. Ada satu lagi nih sebagai penutup yang harus kudu wajib kamu lakukan sambil kamu melakukan teknik yang tadi saya ajarkan. Yang terakhir ini justru ibarat kata makanan penutup, harus kamu makan dan harus selalu kamu lakukan. Hal itu adalah menjaga nama baik orang tua, terutama ibu. Sekali lagi, menjaga nama baik orang tua, terutama ibu. Teman-teman, apapun yang kamu lakukan dalam hidup ini, itu akan selalu terkena baunya kepada orang tua kamu loh. Kalau kamu jadi anak baik, orang tua kamu pun menjadi harum. Tapi sebaliknya, kalau kamu mohon maaf jadi orang jahat, orang tua kamu pun akan terkena bau bangkainya dan mereka pun akan menderita. Saya punya teman, ini kisah nyata nih, saya punya teman, dia mohon maaf sekali lagi punya kebiasaan maksiat yaitu rutin bermain perempuan. Kalau kita mungkin sedang berusaha rutin bermain sedekah, dia rutin bermain perempuan. Nah pada suatu ketika, teman saya ini dia didatangi oleh ayahnya. Oleh ayahnya yang memang sudah meninggal dan masuk ke dalam mimpi dia. Di dalam mimpi teman saya tersebut teman-teman, ayahnya itu menangis sedih. Loh kenapa mas bro? Ayahnya itu menangis sedih meratapi perbuatan anaknya yang gemar bermain maksiat. Dari situ teman saya curhat sama saya dan saya mengatakan begini, bro, percaya atau enggak, apapun yang kita lakukan di dunia ini, orang tua kita juga kena batunya loh. Sekali lagi, apapun yang kita lakukan di dunia ini, orang tua kita, baik masih hidup ataupun sudah meninggal, kena batunya. Kalau kamu menjadi orang baik, orang tua kamu pun kena pahalanya. Sebaliknya, kalau kamu gemar maksiat atau ahli maksiat, orang tua kamu juga bakal disuruh tanggung jawab sama Yang Maha Kuasa di akhirat nanti. Pertanyaannya adalah, kamu tega membiarkan orang tua kamu jadi terbebani hidupnya di alam lain hanya karena perbuatan maksiat kamu? Kamu tega orang tua kamu jadi bau bangkai hanya karena perbuatan kamu, keegoisan kamu melakukan maksiat? Kamu tega? Kalau kamu tidak tega, ayo, berhenti dong. Mulai detik ini kamu janji sama saya. Janji untuk selalu menjaga nama baik keluarga dengan banyak-banyak berbuat baik yang memberikan manfaat bagi orang lain. Karena apa yang kamu lakukan, orang tua kamu pun akan terkena dampaknya. Coba kamu pikirkan, bukankah apa yang saya katakan ini benar? Silakan kamu lakukan ini semua dan lihat hasilnya. Rasakan keajaiban dengan adanya ridho seorang ibu yang kamu
bahagiakan. Masih ada saya sahabat kamu Aryan Surya dari Pagar Kehidupan. Tetap keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.